Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMA Negeri 1 Banjarmasin. Hari ini kita bertemu lagi melalui video pembelajaran. Bapak akan menjelaskan materi baru yaitu persamaan eksponensial. Kemarin sudah Bapak meminta kalian untuk mengingat materi persamaan linier dan persamaan kuadrat sebagai modal awal untuk persamaan eksponensial. Nah, hari ini kita akan membahas persamaan eksponensial. Pertama-tama Bapak kenalkan dulu apa aja persamaan eksponensial itu. Langsung saja Bapak tulis. Oke, kita lanjutkan. Di sini Bapak akan menjelaskan persamaan eksponensial. Kemarin sudah materi eksponensial itu. Untuk masuk persamaan eksponensial itu ada dua modal yang harus diingat, yaitu persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, untuk ini persamaan eksponensial ini dibagi beberapa bentuk. Nah, kurang lebih kalau kalian membaca-baca di materi itu, di buku mapel kalian itu ada beberapa bentuk persamaan eksponensial, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Kadang-kadang ada beberapa bentuk yang berbeda, itu karena menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jadi untuk ini nanti Bapak jelaskan ada beberapa bentuk persamaan eksponensial. Oke, kita ke bentuk yang satu. Bentuk satu persamaan eksponensial. Bentuk satu didefinisikan dengan A pangkat fx sama dengan 1. Nah, ini adalah bunyi persamaan eksponensial bentuk 1. Solusinya, kalau kalian bertemu soal dengan bentuk 1, maka ingat sifat eksponensial yang kemarin. Apapun yang berpangkat 0 adalah 1. Jadi apapun yang berpangkat 0 itu adalah 1. Nah, karena kita membahas persamaan itu adalah pernyataan matematika yang diumumkan dengan tanda sama dengan, sehingga ruas kiri dan ruas kanan itu harus dalam keadaan yang sama. Jadi ini ternyata ruas kiri A berpangkat fx sama dengan 1. Apakah kiri dan kanan ini sama? Nah, sekilas terlihat berbeda, tapi si 1 ini bisa kita bentuk menjadi sama dengan ruas kirinya dengan cara mengingat sifat eksponensial. Ingat sifat eksponensial yang sudah Bapak jelaskan waktu video pertama. Jadi ingat, apapun yang hasilnya 1 itu berasal dari A berpangkat 0. Nah, akhirnya solusi untuk penyelesaian ini adalah A pangkat fx. 1 ini kita ubah jadi A pangkat 0. Nah, karena dia terbawa dari sifat eksponensial. Akhirnya dari sini kita nemu kiri punya A, kanan punya A. Tercoretlah si absisnya, sehingga nemu fx sama dengan 0. Nah, ini adalah solusi untuk bentuk 1. Ini adalah solusi untuk bentuk 1, diingat. Jadi kalau kalian nemu soal seperti ini, maka solusi untuk bentuk 1 adalah fx sama dengan 0. Nah, tapi ingat step awal ini harus dituliskan. Oke, Bapak hapus untuk contoh soal. Di sini Bapak kembali tuliskan, ini bentuk 1. Bunyi bentuk 1 adalah A pangkat fx sama dengan 1. Solusinya ubah dulu si 1 tadi menjadi A pangkat 0, sehingga nemulah fx sama dengan
step ini jangan ditinggal. Oke, kita tulis contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari untuk saluran satu. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 berpangkat 4x kurang 16 sama dengan 1. Nah, akhirnya kalian mengenallah ini yang namanya persamaan eksponensial. Persamaan yang ada pangkatnya. Nah, jadi persamaan eksponensial itu adalah persamaan yang berbentuk pangkat. Di sini kita lihat 2 berpangkat 4x kurang 16 sama dengan 1. Nah, karena yang ditanyanya adalah himpunan penyelesaian, berarti kita mencari HP-nya. Bagaimana mencari HP-nya? Nah, kita ke solusi. Jadi jawab. Tulis dulu 2 pangkat 4x kurang 16 sama dengan 1. Nah, ruas kirinya kita lihat ini punya aksis 2 atau bilangan pokoknya 2. Pangkatnya 4x kurang 16 sama dengan 1. Kita bisa menyelesaikan persamaan jika kiri dan kanannya seimbang. Nah, sekarang ini sudah seimbang atau belum? Ternyata belum seimbang karena di sini ada 2 disertai pangkat. Di sini cuma angka 1 saja. Nah, jadi si 1 ini harus kita ubah juga dalam bilangan yang sama dengan ruas kirinya tapi punya pangkat. Akhirnya berubahlah si 1 ini jadi 2 4x min 16. Nah, satunya berubah menjadi 2 juga supaya sama dengan kiri tapi pangkatnya adalah 0. Nah, apakah ini mengubah arti? Tidak mengubah arti karena apapun yang pangkat 0 ya 1. Apapun yang pangkat 0 ya 1, 1 itu ya 2 pangkat 0. Nah, itu sama sehingga kita tidak mengubah bentuk soal atau arti soal. Nah, sehingga kita nemu seperti ini. Akhirnya apa? Dari sini tercoretlah si bilangan pokoknya 2. Kita nemu 4x kurang 16 dan 0. Nah, kita tuliskan 4x kurang 16 sama dengan 0. Jadilah persamaan. Apa ini namanya persamaannya? Persamaan linear. Nah, dan persamaan linear sudah Bapak ajarkan di pertemuan sebelumnya. Oke. Jadi modal untuk menjawab persamaan eksponensial itu harus bisa persamaan linear dan kuadrat. Nah, sekarang ternyata persamaan eksponensial yang ini berubah jadi persamaan linear. Baru kita selesaikan. 4x negatif 16-nya pindah ruas jadi 16 karena negatif pindah ruas jadi positif. Sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang agar tersisa x aja, maka bagilah dengan 4 sehingga nemu x sama dengan 16 bagi 4 4. Nah, selesailah untuk contoh pertama. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini HP sama dengan buka kurung Kurawal 4. Nah, itu untuk contoh pertama. Jadi ujung-ujungnya persamaan eksponensial itu harus kita ubah menjadi linear bisa atau berubah jadi kuadrat. Nah, ini untuk contoh 1. Bapak hapus. Kita lanjut ke contoh 2. Nah, ini contoh pertama adalah contoh yang persamaan eksponennya bentuk satunya berubah jadi persamaan linear. Contoh 2. Tentukan himpunan Yep. Oke, untuk contoh 2, tentukan himpunan penyelesaian dari
masukkan himpunan penyelesaian dari 2 berpangkat 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 1. Nah, sekarang solusinya. Nah, ini adalah bentuk contoh kedua dari persamaan eksponensial bentuk 1. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawab sama seperti yang sebelumnya. Kita lihat ruas kiri dan kanan tidak seimbang, sehingga ubahlah dulu si 1 ini mengandung angka yang sama dengan ruas kiri, yaitu ubahlah dia jadi 2. Akhirnya 1 berubah jadi 2 pangkat 0. Tercoretlah 2 sesuai definisi solusinya. Maka nemulah kita pangkat akan sama dengan pangkat yang di sebelah kanan. 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Persamaan apa ini? Ini adalah persamaan. Jika yang tadi ada persamaan linear, maka yang ini adalah persamaan kuadrat. Jadi persamaan eksponensial ini ujung-ujungnya adalah linier dan kuadrat. Linier dan kuadrat selalu berubah seperti itu. Jadi kalau ingat materi SMP, maka akan ingat materi selanjutnya di SMA. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Sudah Bapak jelaskan di sebelumnya. Jadi menyelesaikan HP dari persamaan kuadrat adalah mengingat angka depan dan angka belakang. Angka depannya 2, angka belakangnya min 3. Jadi angka depan kali angka belakang. 2 dikali min 3. Jadi 2 adalah angka depan, tengah adalah min 5, belakang adalah min 3. 2 kali min 3 min 6. Nah, ini adalah hasil kali. Ambil tengah, ambil angka tengah. Angka tengah diambil sama dengan negatif 5. Jadi negatifnya disertakan, kemudian tambah. Nah, ingat, sama seperti video sebelumnya, carilah angka yang memenuhi 2 komponen ini. Bila dikalinya negatif 6, bila ditambahkan jadi negatif 5. Kali negatif 6 ditambah negatif 5. Kalian pasti bisa sudah mencarinya karena ini materi yang sebelumnya. Jadi kita pikirkan apa yang memenuhi. Maka di sini memenuhilah 1 dan min 6. Jadi 1 kali negatif 6 adalah min 6. 1 ditambah negatif 6 adalah negatif 5. Kita lanjutkan. Sehingga dari sini persamaannya. Nah, 2x kuadrat 5x kurang 3 sama dengan 0. Kita nemu ini angka komponennya, depannya adalah 2x, sehingga kita tulis faktor, buka kurung, kita tulis 2x. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan persamaan kuadratnya tadi. Ingat ya, jadi persamaan eksponen tadi sudah selesai di atas. Akhirnya kita mengerjakannya menuju ke persamaan kuadratnya. Jadi persamaan eksponensial ini menuju ke kuadratnya. Akhirnya apa? Di sini kita ambil 2 komponen angka tadi, 1 dan negatif 6. Tambah 1 dan negatif 6. Antara 2 kurung faktor ini mana yang bisa sederhana? Ternyata apakah ruas kurung kiri atau kurung kanan? Kita lihat di sini kurung yang bisa menyederhanakan adalah kurung yang sebelah kanan. Kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena menyesuaikan dengan angka di depan X. Nah, akhirnya sini kita coret X
Sini coret lagi, sehingga jadinya 6/2 adalah min 3. Tanda negatifnya tetap disertakan. Nah, untuk kurung kiri ternyata tidak ada pemberlakuan sederhana, jadi tetap kita tuliskan. Nah, akhirnya 2 buah kurung yang terjadi. Kita menuju ke akarnya. Untuk akar, masing-masing kurung disederhanakan. 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, kurung yang pertama, dari sini 2x pindah ruas plus 1-nya jadi negatif 1. Positif pindah ke kanan jadi negatif. Nah, di sini kita bagi agar seimbang, maka baginya adalah 2. Kenapa bagi 2? Agar tersisa x saja. Nah, sehingga kita nemu sini x, sini adalah negatif 1/2. Nah, karena kan ini tidak bisa dibagi lagi, jadi nemulah x-nya sama dengan negatif setengah. Kemudian kurung berikutnya, x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini cuma untuk memindah ruas saja. Pindah ruas negatif 3 jadilah 3. Selesai. Nah, akhirnya kesimpulan jawaban dari soal ini adalah HP-nya sama dengan, nah, jadi HP dari persamaan eksponensial bentuk 1 setelah kita otak-atik dia terbawa ke bentuk 1 dengan menghilangkan bilangan pokoknya, terbawalah ke persamaan kuadrat. Untuk contoh 1 tadi kita otak-atik jadi persamaan linear. Untuk contoh 2 kita otak-atik jadi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang terjadi akhirnya kita nemu akarnya adalah negatif setengah dan 3. Tuliskan dari yang terkecil negatif setengah kemudian 3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian untuk contoh kedua. Bapak rasa sudah jelas. Ingat, bentuk 1 yang perlu diingat adalah persamaan eksponensial itu berubah jadi linear atau berubah jadi persamaan kuadrat. Nah, gitu. Jadi 2 modal itu harus diingat. Oke, Bapak hapus. Soal untuk bentuk 1. Jadi sini Bapak tambahkan bentuk 1 tadi. Bunyi definisinya adalah A pangkat fx sama dengan 1. Solusinya, ubahlah si 1 menjadi A pangkat 0 agar tidak mengubah arti. Jadi fx sama dengan, ini untuk soal, silahkan kalian kerjakan di kertas lembar, kemudian upload foto atau file ke Google Classroom. Nah, Bapak rasa itu aja bentuk 1 dari persamaan eksponensial. Nanti kita lanjutkan bentuk 2 dan seterusnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.